Jadi teman-teman, dari penjelasan di depan, kita telah mengetahui bahwa harga beli dan harga jual itu telah ditetapkan oleh prinsipal. Kemudian, selisih dari harga jual dan harga beli itu disebut dengan laba kotor atau gross margin. Sedangkan gross margin setelah dikurangi oleh biaya-biaya itu disebut dengan net income before tax atau laba bersih sebelum pajak. Biaya di sini sangat memegang peranan penting di mana perusahaan wajib melakukan kontrol terhadap biaya-biaya tersebut sehingga profit yang ingin dicapai dapat terwujud. Di sini, di topik kali ini, kita akan melihat biaya-biaya apa saja yang tidak boleh terjadi di dalam proses operasional. Pertama-tama, kita akan melihat biaya yang tidak boleh terjadi dalam kegiatan pembelian barang dagangan. Yang pertama, yaitu ketersediaan barang fast moving rendah atau sering disebut dengan out of stock. Hal ini menyebabkan target sales menjadi tidak tercapai. Misalnya, ketika di dalam bulan tertentu sedang ada promosi barang jiled. Tetapi di momen tersebut, barang jiled yang dibutuhkan tidak tersedia. Hal ini menyebabkan perusahaan kehilangan momen untuk mendapatkan penjualan barang jiled yang tinggi di bulan tersebut. Kemudian, yang tidak boleh terjadi berikutnya adalah barang slow moving lebih besar daripada fast moving. Hal ini berarti biaya bunga akan menjadi lebih tinggi. Kenapa? Karena kita tahu bahwa sebagian pendanaan perusahaan itu didanai dari perbankan. Otomatis, biaya bunga adalah biaya yang wajib tiap bulan dibayarkan perusahaan ke perbankan. Baik perusahaan mencapai target atau tidak capai target. Yang ketiga, dead stock cukup tinggi atau barang tidak bergerak sangat tinggi. Ini juga sama dengan poin kedua, yaitu biaya bunga menjadi lebih tinggi. Berikutnya, overstock, di mana inventory days, yaitu perputaran barang, menjadi sangat lambat. Sehingga ini juga menyebabkan pinjaman bank naik dan biaya bunga bank menjadi naik. Dan hal ini juga dapat cenderung membuat biaya sewa menjadi naik. Karena kita tahu, sekali lagi, bahwa pendanaan perusahaan di dalamnya berasal dari perbankan. Hal ini menyebabkan perusahaan ketika perusahaan tidak memiliki penjualan yang sehat, satu sisi perusahaan terus-menerus melakukan pembelian barang dagangan. Ketika dana tersebut kurang, otomatis suntikan dari perbankan akan sangat dibutuhkan. Tetapi sayangnya itu menjadi tidak efektif karena tidak dibarengi dengan kenaikan atau pencapaian target penjualan. Dan akhirnya berakibat kemana? Yaitu barang yang semakin banyak ada di gudang, membuat gudang tersebut semakin sempit. Dan akhirnya perusahaan terpaksa harus menyewa tambahan gudang. Dan tentu untuk menyewa gudang tersebut dibutuhkan dana yang menjadi biaya bagi perusahaan. Berikutnya yaitu selisih barang dalam penyimpanan atau gudang. Semakin banyak barang yang ada di gudang, maka biaya gudang menjadi sangat tinggi. Ketika biaya gudang menjadi sangat tinggi, hal ini tentu merugikan perusahaan.
Dan akhirnya ini juga akan menyebabkan potensi selisih gudang di perusahaan menjadi juga semakin tinggi karena kontrol terhadap barang yang semakin banyak akan menjadi kurang berkualitas. Dan yang terakhir, proses FIFO tidak boleh berjalan keliru. Jadi proses FIFO wajib berjalan dengan baik dan konsisten. Proses FIFO di sini adalah proses barang first in, first out, di mana barang yang pertama kali masuk adalah barang yang pertama kali keluar. Ini untuk menjaga kesegaran barang yang ada di gudang.